Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 3 web programming 1. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai bahasa pemrograman HTML. Kita juga sudah belajar pengertian-pengertian dasarnya, kemudian juga sudah belajar dan mencoba beberapa contoh kasus dari coding HTML. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan dasar dari si PHP. PHP sendiri merupakan bahasa pemrograman script server side yang didesain untuk pengembangan web. Jadi untuk mengembangkan suatu web. Berbeda dengan HTML, sintak PHP tidak bisa diberikan atau dimunculkan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari si browser, sehingga ketika kita akan mengakses file tersebut yang berekstensi .php harus menyebutkan terlebih dahulu folder dalam lokal servernya. Berikut struktur dasar dari PHP. Di sini ada simbol buka kurung siku tanda tanya PHP. Ini adalah pembuka dari program PHP. Pembuka ini wajib ada di setiap program PHP. Kemudian ada simbol tanda tanya tutup kurung siku. Ini sebenarnya sifatnya opsional sebagai penutup dari PHP. Tapi simbol penutup ini akan bersifat wajib ketika kita menggabungkan kode PHP dengan kode HTML. Jadi wajib ada, kalau enggak pasti bakalan error. Kemudian langsung saja kita mulai menuliskan coding PHP-nya. Namun sebelum memulainya kita nyalakan terlebih dahulu web servernya, yaitu XAMPP. Kita cari dulu aplikasinya XAMPP, kemudian kita klik nyalakan yang di bagian Apache dan MySQL-nya saja. Setelah itu kita buka text editornya. Saya pakai Atom untuk menuliskan scriptnya. Kita tunggu sampai aplikasinya membuka. Seperti biasa, kemudian kita buka file baru untuk menuliskan suatu coding. Namun kita close dulu file-file yang kemarin biar nggak terlalu bingung. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu ke penyimpanan di folder yang kemarin kita buat, XAMPP atdoc, kemudian folder latihan 1. Kita beri nama contoh 5.php. Kenapa PHP? Karena di pertemuan ini kita sudah menggunakan dokumen PHP. Kita save, kita mulai mengetikkan codingnya. Kita belum memakai sintak tag HTML. Kita coba dulu pakai langsung ke PHP. Jadi setiap kita menuliskan sintak PHP pembuka, dia akan muncul si simbol penutupnya secara otomatis. Nah, di sini kita tuliskan echo. Ini adalah skrip PHP pertama saya. Nah, sintak ini adalah sebuah statement atau perintah untuk menampilkan si teks. Kemudian ada simbol titik koma. Nah, gimana kalau kita lupa menuliskan titik koma di belakangnya? Pasti si file itu akan terjadi error. Kemudian kita save. Jangan lupa pakai titik 2 untuk setiap perintah
di PHP. Kita buka web browsernya. Saya pakai Chrome. Kalian bisa pakai Mozilla Firefox, pakai bisa Explorer atau web browser sejenisnya. Ketikkan localhost / folder latihan 1. Kita klik file kita. Nah, akan muncul tulisan seperti yang sudah kita tuliskan tadi. PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Case sensitif di sini artinya huruf besar atau kapital dan huruf kecil akan dibedakan. Variabel sendiri ditandai dengan adanya tanda dolar yang kemudian bisa diikuti dengan angka dan huruf. Variabel tidak bisa mengandung spasi, jadi ketika kita membuat suatu variabel jangan pakai spasi, gunakan underscore untuk memisahkan. Jadi nanti ketika kita memanggil si variabel pasti tidak error. Kemudian kita langsung saja lanjut ke contoh yang kedua, penggunaan variabel dan case sensitif. Kita new file, kita save. Ke folder yang sama, xampp htdoc latihan 1. Contoh 6.php karena kita masih menggunakan PHP. Kemudian kita ketikkan codingnya. Kita coba menggabungkan dokumen HTML dan dokumen PHP. Nah, ketika sudah digabungkan kayak gini, si simbol penutup dari PHP tadi wajib kita gunakan. Masih seperti yang kemarin kan, ada tag HTML pembuka, kemudian ada tag head sebagai judulnya. Kita beri nama contoh script PHP. Kita tutup /title juga. Nah, di dalam head kita tuliskan script PHP beserta penutupnya. Di dalam PHP kita akan membuat suatu variabel dengan nama variabel name. Isiannya dari name. Berarti di dalam variabel name itu mengandung isian si name. Kemudian dikasih titik koma, kemudian kita buat lagi variabel as nama. Nah, di sini kita mencoba menunjukkan penggunaan case sensitif dalam PHP. Di sini kan ada variabel nama dengan huruf kecil dan variabel nama dengan huruf besar. Kedua variabel tersebut itu artinya sudah berbeda. Jadi kita harus berhati-hati ketika nanti kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, huruf besar dan kecilnya diperhatikan. Kemudian variabelnya kita panggil dengan perintah echo. Echo petik 2 name saya, kemudian si variabelnya tadi diketikkan. Jadi dia langsung otomatis mengambil si isian dari variabel name. Untuk variabel yang selanjutnya masih sama, cuma kita ganti pemanggilan variabelnya saja. Di sini nama, ini nama dengan huruf kecil. Kemudian kita coba panggil juga nama yang variabelnya huruf besar.
kemudian variabel kelasnya, oh iya, saya lupa, di sini kita kasih tag body. Kemudian kita tutup dengan slash body. Kemudian kita save. Kita coba buka di localhost /latihan 1. Contohnya tadi kita beri nama contoh 6. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa nama dengan huruf kecil dan nama dengan huruf besar itu artinya berbeda. Lanjut, kita ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga, kita akan mengenal tentang tipe data. Tipe data di sini ada 6, tapi 6 ini merupakan tipe data dasar yang digunakan dalam PHP, yaitu satu ada integer. Integer itu contohnya ada 1, 3, 4. Nah, di sini tuh sudah ada keterangan penjelasannya. Jadi, angka tapi bukan pecahan itu kita gunakan integer. Kemudian ada tipe data double, itu yang berupa nilai pecahan. Kemudian string itu kumpulan-kumpulan karakter. Jadi setiap kita nanti menuliskan karakter itu pasti diikuti dengan tanda petik 2 dan tanda petik penutupnya. Kemudian ada tipe data boolean, itu isiannya true dan false, jadi benar dan salah. Jadi cuma ada 2. Kemudian ada tipe data objek. Ya, ini biasanya sih jarang digunakan. Jadi yang umum itu biasanya integer, string, sama boolean biasanya. Kemudian ada tipe data array atau larik. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa cari-cari di referensi internet agar contoh studi kasusnya bisa lebih luas lagi. Langsung kita lanjut ke penulisan codingnya. Kita new file, kemudian save dulu. Kita ke contoh yang ketujuh. Ada di xampp htdoc latihan 1, kemudian contoh 7.php. Kita mulai menuliskan codingnya di sini. Seperti biasa, kita pakai dulu HTML, kemudian di dalamnya nanti kita taruh codingan PHP. Kita awali dengan tag HTML pembuka, diakhiri tag /HTML untuk penutup. Kemudian title-nya kita beri contoh 7, kemudian kita tutup tag /title. Nah, di dalam nanti codingan PHP kita taruh di dalam tag body. Kita tuliskan sintak PHP-nya. Kemudian kita buat variabel di sini, variabel jumlah. Variabel jumlah di sini termasuk tipe data integer. Jadi nggak usah pakai tanda petik 2. Kemudian harga juga sama, termasuk integer. Jangan lupa di setiap coding kita akhiri dengan titik koma. Kemudian ada variabel
Variabel total itu kita buat rumus sendiri dari si variabel harga dikali variabel jumlah. Jadi nanti totalnya itu hitungan dari si jumlah sama harganya. Untuk menampilkannya kita seperti biasa pakai perintah echo. Kemudian jumlah belinya kita panggil dari si variabel jumlah. Kita copy saja biar cepat. Kemudian harganya kita panggil dari variabel harga. Dan satu lagi kita tampilkan si total dari misal pembelian kita. Jadi nanti kita panggil si variabel total. Jadi kita udah nggak hitung manual lagi. Kemudian kita save. Kemudian panggil di localhost si file 7. Nah, hasilnya seperti ini. Dia menampilkan jumlah, menampilkan harga, dan total dari rumus yang kita buat tadi. Selanjutnya kita lanjut ke contoh keempat. Di contoh keempat kita menerapkan penggunaan konstanta dan komentar. Sebelum kita masuk ke coding, kita harus terlebih dahulu kenal apa itu konstanta dan apa itu komentar. Untuk konstanta sendiri adalah suatu lokasi penyimpanan atau dalam memori yang berisi nilai yang sifatnya tetap. Jadi dia tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Jadi konstanta ini berbeda dengan si variabel yang sebelumnya. Variabel tadi kan sifatnya bisa diubah bahkan dihapus. Nah, untuk membuat konstanta dalam PHP itu bisa dengan dua cara. Yang pertama menggunakan kata kunci atau keyword. Biasanya sintaknya dengan menuliskan const, C-O-N-S-T. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan fungsi define. Jadi tapi untuk pertemuan kali ini saya menggunakan si fungsi define. Nah, fungsi define ini membutuhkan dua nilai untuk menuliskan codingnya, yaitu yang pertama define dalam buka kurung petik, isinya itu nama konstantanya, kemudian kita tutup petik dan koma, kemudian yang kedua isinya nilai, jadi value-nya dari si define tadi. Kemudian yang selanjutnya apa itu komentar? Komentar yang dimaksud di kali ini itu adalah baris komentar atau baris keterangan, jadi bukan kolom komentar yang biasa ada di blog. Komentar diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada orang lain yang membaca kode kita. PHP menyediakan beberapa cara untuk membuat komentar. Contohnya seperti berikut. Ada garis //2, itu komentar satu baris, untuk satu baris saja. Itu biasanya disebut komentar dari bahasa pemrograman C++. Kemudian contoh yang kedua, komentar dengan menggunakan hashtag atau tanda pagar. Ini juga dipakai untuk komentar satu baris. Nah, biasanya metode ini tuh disebut komentar unique cell. Kemudian contoh penulisan yang ketiga itu ada /bintang, kemudian si isiannya. Nah, isi isiannya itu bisa berbaris-baris, jadi nggak cuma satu baris tapi banyak baris, tapi kita gunakan tutup di akhir yaitu bintang slash juga. Biasanya metode yang ini tuh disebut juga tipe komentar blok karena sifatnya harus diberikan tanda tutup untuk mengakhiri komentar. Lanjut saja, kita ke coding untuk penerapannya seperti apa.
Seperti biasa, kita new file dulu, kemudian kita save. Yang kali ini kita udah masuk ke contoh yang ke-8. Save-nya seperti biasa di htdoc latihan 1, kemudian kita contoh 8.php, kemudian kita save. Kemudian kita tuliskan codingan untuk HTML-nya, kemudian ada tag head ditutup /head. Untuk judulnya kita kasih nama menghitung luas lingkaran. Jadi di sini nanti kita akan coba untuk membuat rumus menghitung luas lingkaran. Kemudian tak lupa tag body. Nah, di dalam PHP kita kan udah buat si pembuka sama penutupnya. Nah, di sini kita coba menerapkan komentar yang /2. Jadi tulisan konstanta untuk nilai judul itu termasuk sebuah komentar. Jadi nanti yang baca codingan kita itu jadi lebih mudah memahaminya. Misal kita mau pakai komentar. Kemudian pakai fungsi define. Jadi kita mendefinisikan suatu nama konstanta. Jadi kita buat konstanta dengan nama judul. Jadi judul nama konstanta itu tadi isiannya yaitu hitung luas lingkaran. Jadi dia ada value-nya dengan hitung luas lingkaran. Kita pakai komentar lagi, konstanta kemudian kita buat lagi sebuah nama konstanta dengan pi. Tapi untuk nama konstanta sendiri bebas, terserah dari kalian. Yang penting nanti dalam pemanggilannya sesuai dengan huruf besar kecilnya. Jadi ada dua define di sini, define judul dan define pi. Untuk define pi-nya itu isiannya berupa integer yaitu 3,14. Nah, di sini ada echo. Jadi yang kita panggil adalah si nama konstantanya. Kita tampilkan si echo judul, kemudian kita buat variabel lagi r. R itu bebas dari kalian, tapi di sini tuh R adalah jari-jari dari si lingkaran. Kita kasih nilainya sejumlah 10. Jadi seperti biasa untuk menampilkannya tetap pakai echo. Kemudian kita panggil si jari-jarinya tadi variabel $r. Kemudian kita buat si rumus luas lingkarannya. Jadi untuk luas lingkaran kan pi kali jari-jari kali jari-jari. Pi-nya sudah kita definisikan tadi di atas. Kemudian dikali jari-jari sebanyak 2 kali. Misal kalau persegi sama dengan persegi, jadi nanti kayak sisi kali sisi gitu. Kemudian kita tampilkan echo luas dari lingkaran dari si rumus yang sudah kita buat, echo $luas.
kemudian kita save, kita coba di localhost. Dia akan tampil dan otomatis dia menghitung si luas dari lingkaran tersebut. Untuk yang selanjutnya ada tugas untuk tugasnya masih individu, jadi nanti modelnya saya setiap minggu ada tugas, tapi dikumpulkannya nanti saya kasih waktunya nggak selalu sama tiap minggunya, sesuai dengan keinginan saya. Nanti untuk uploadnya ada di linknya ada di web e-learning Nusa Mandiri seperti yang minggu kemarin. Tugasnya yaitu ini. Ada di slide pertemuan 3 juga sih. Tapi di sini saya tambahkan. Jadi kalian buat profil pribadi kalian, ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, kemudian telepon, dan file yang kedua kalian buat rumus untuk menghitung luas dan keliling dari persegi panjang. Jadi nanti ada 2 file, kalian coding, kemudian kalian jalankan, kemudian kalian screenshot, masukkan ke Word, kemudian jadikan Word, bisa dikumpulkan berupa Word atau PDF ke web e-learningnya.